Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi para pendengar setia dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, dan semoga rahmat dan hidayahnya senantiasa menyelamatkan kita di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat juga kita lantunkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya pada pembahasan fikih wanita, dan kali ini kita akan membahas tentang nafkah keluarga dan pendidikan anak. Apa dia itu pengertian dari hadana, kemudian hak ibu untuk mengasuh anak itu wajib atau tidak, kemudian bagaimana kalau ibu tidak dapat mengasuh anak karena sesuatu halangan atau mungkin dia karena sudah meninggal contohnya. Kemudian syarat-syarat mengasuh anak itu apa-apa saja, dan yang terakhir adalah nafkah dan mut'ah itu apa maksudnya. Langsung saja kepada pembahasan pertama, yang itu adalah hadana. Hadana itu berasal dari kata hadona, artinya berhimpun, tinggal, dan memelihara, ya teman-teman. Sedangkan menurut definisi para fuqaha, hadanah yang dimaksud itu adalah hak untuk memelihara anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang sehat akalnya. Jadi tidak termasuk di sini pemeliharaan terhadap anak yang telah dewasa yang sehat akalnya, yang sudah balik dia, teman-teman. Adapun yang terakhir ini, dikala orang tua mereka bercerai, maka dipersilahkan memilih mana yang lebih dia sukai, tinggal bersama ayahnya atau ibunya, gitu. Atau kalau dia laki-laki sudah tidak memerlukan lagi perawatan orang tua, dia sudah bisa tinggal sendiri, maksudnya begitu ya. Namun demikian syariat tetap menyuruh dia untuk berbakti kepada mereka berdua dan agar memperlakukan mereka dengan baik, ya walaupun dia sudah bisa hidup sendiri, sudah mandiri, akan tetapi menurut syariat dia tetap harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun bagi anak perempuan, sekalipun sudah dewasa, dia tetap tidak diperkenankan tinggal sendirian, sehingga karena kelemahan dan tabiatnya ia akan diperkosa orang untuk melakukan hal yang memalukan keluarga. Kemudian teman-teman, hak ibu untuk mengasuh anak. Sebelumnya hadanah itu adalah hak yang patut diterima si kecil, karena dia memang masih memerlukan orang yang sanggup memelihara, membimbing dan mendidiknya dengan baik. Dan dalam hal ini ibulah yang agaknya satu-satunya manusia yang sanggup membentuk karakter kepribadian anak itu hingga dia dewasa. Oleh karena itu, ibulah yang secara hukum punya kewajiban memelihara putra-putrinya, begitu. Karena ayah untuk melakukan itu belum tentu sanggup, gitu ya teman-teman. Nah, sekalipun yang memelihara itu, mengasuh itu perempuan, tapi bukan ibunya sendiri, katakanlah ayahnya nikah lagi dengan perempuan lain, namun si anak tetap takkan menerima kasih sayang yang sama seperti dia terima dari ibunya sendiri. Nah, oleh karena itu anak itu bahkan sengsara, dan padahal Islam dengan aturannya punya perhatian besar terhadap kesejahteraan dan keselamatan seluruh masyarakat. Oleh sebab itu dia serahkan hak pemeliharaan anak kepada ibunya. Dan secara otentik telah diberitahu bahwa Nabi Muhammad SAW pun pernah memutuskan wanita yang baru saja diceraikan suaminya bahwa dialah yang lebih berhak memilih dan mengasuh anaknya selagi belum menikah, belum kawin dengan orang lain, gitu. Sebagaimana dalam hadis riwayat
Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim. Abdullah bin Amr menyatakan bahwa seorang wanita berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak ini perut saya lah yang mengandungnya, dan saya lah yang telah menyusuinya, dan haribaanku lah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikan daku dan hendak menceraikan dia pula dari sisiku." Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu sebelum kau kawin dengan orang lain." Yang dapat disimpulkan dalam hadis tersebut adalah bahwa ibunya lah yang lebih berhak memelihara anaknya selama anak itu pasti memerlukan perhatian seorang wanita. Dia masih kecil, karena dia masih kecil jadi butuh diasuh, dan ibunya lagi yang lebih berhak. Adapun kalau sudah mencapai umur yang sudah balik, betul, maka ada juga hadis riwayat yang menyuruh anak itu memilih antara ayahnya atau ibunya ketika dia sudah dewasa, gitu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang perempuan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya suami saya ingin membawa pergi anak saya, sedangkan anak saya itu berguna sekali untuk saya. Ia mengambilkan air untukku dari sumur Abu Inabah." Maka datanglah suaminya itu, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda kepada si anak tersebut, "Hai buyung, ini ayahmu dan ini ibumu. Ambillah tangan salah seorang dari kedua ayah bundamu itu yang lebih kau sukai." Maka diambilnya lah oleh anak itu tangan ibunya. Kemudian dia pergi membawanya. Kemudian bagaimana jika ibunya sendiri tidak mengasuh atau tidak bisa mengasuh anaknya? Terkadang bisa saja terjadi seorang ibu terpaksa tidak bisa mengasuh anaknya karena tidak memenuhi salah satu syarat yang akan kita yang kita beritahu nanti, atau contohnya karena meninggal dunia. Maka pengasuhan anak itu diserahkan kepada selain ibunya, dan menurut urutannya telah ditetapkan oleh syariat. Itu apa-apa saja, siapa-siapa saja. Yang pertama adalah nenek dari ibunya, kemudian nenek dari ayahnya, kemudian ada saudara perempuan yang sekandung, saudara perempuan yang seibu atau seayah, kemudian ada anak perempuan dari saudara perempuan sekandungnya, anak perempuan dari saudara perempuan ayahnya atau tante ya, bibi, kemudian saudara perempuan ibu yang seibu dengannya, ini bibinya, juga bibi dari ibunya yang seibunya dia, kemudian saudara perempuan ibu yang seayah dengannya, ini juga bibinya tapi yang seayah dengan dia, kemudian anak perempuan dari saudara perempuan seayah, anak dari bibinya, anak perempuan dari saudara laki-laki sekandungnya, kemudian ada anak perempuan dari saudara laki-laki seibu dan seayah, kemudian saudara perempuan ayah yang sekandung dengannya, kemudian bibinya ibu dari pihak ibunya, bibinya ayah dari pihak ibunya, kemudian bibinya ibu dari pihak ayahnya, bibinya ayah dari pihak ayahnya. Nah, jikalau anak itu tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan yang tadi disebutkan, atau ada juga tapi tidak dapat mengasuhnya, maka pengasuhan anak itu beralih kepada kerabat yang laki-laki, yang tadi bagian ibu-ibunya, yang ibu yang seibunya, gitu. Kemudian pindah ke yang laki-laki kalau yang tadi nggak bisa begitu, ya siapa-siapa saja, ya yang pasti ayahnya. Kalau tidak bisa ayahnya, ayah atau kakek,
kemudian saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman yang sekandung, pamannya yang dari ayah, paman yang seayah dengan ayah, pamannya ayah yang sekandung dengan ayahnya, pamannya ayah yang seayah dengan ayah. Semoga teman-teman semua mengerti ya. Kemudian jikalau dari muhrim laki-laki itu pun tidak ada, atau ada juga tapi tidak bisa mengasuhnya, maka beralih lagi kepada ayahnya ibu, kakek, ayahnya ibu, kakek, kemudian saudara laki-laki seibu, saudara laki-laki seayah, paman yang seibu dengan ayah, paman yang seibu dengan ibu, paman yang sekandung dengan ibu, kemudian paman yang seayah dengan ibu. Nah, teman-teman sekalian, mengapa soal pemeliharaan, pengasuhan anak itu diatur sedemikian rupa? Itu karena anak siapapun yang lahir ke dunia ini mau tidak mau mesti harus diasuh, dan dalam hal ini yang paling patut mengasuhnya itu adalah kerabatnya sendiri, dan kerabat itu pun yang satu lebih utama daripada yang lain. Yang lebih penting, anak yang tak punya kerabat sama sekali, dia menjadi tanggungan negara. Pemerintahlah yang bertanggung jawab menunjuk siapa yang patut memeliharanya atau mengasuhnya. Nah, kemudian apa saja syarat-syaratnya mengasuh anak itu? Yang pertama adalah balik dan berakal ya. Dia sudah dewasa dan pasti sudah berakal jelasnya. Kemudian mampu mendidik, terpercaya dan berbudi luhur. Kemudian dia beragama Islam. Dan yang terakhir tidak bersuami. Di sini wanita yang sudah nikah lagi dengan orang lain, maka gugurlah haknya untuk memelihara anak dari suaminya yang lama. Kemudian ada nafkah dan mut'ah. Nafkah itu apa saja yang diberikan kepada istri, seperti makanan, pakaian, uang, dan kebutuhan lainnya. Nafkah itu sudah menjadi ketetapan Allah atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri mereka. Mesti walaupun telah diceraikan, walaupun selagi masih ada dalam masa iddah, gitu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqun 'alal muttaqin. Pada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf, yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 241. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nafkah ini tetap berlaku sampai dengan terjadinya perceraian benar-benar antara suami dan istri sesudah jatuhnya talak, sehingga dengan demikian dapat mengembalikan hati yang awalnya marahan menjadi normal kembali, dan terasalah oleh masing-masing bahwa mereka masih tetap sebagai suami istri gitu. Dan kalaupun perceraian harus terjadi, namun hati masing-masing keduanya tetap reda, betapapun pahit. Nah, dari situlah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 242, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum taqilun. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya, hukum-hukumnya, supaya kamu memahaminya. Nah, kesimpulannya teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mewajibkan suami memberikan mut'ah kepada istri yang telah ditalaknya, sebagaimana jelas dalam nas yang tadi, gitu ya.
maju. Sekian saja penjelasan mengenai tentang mengenai nafkah dan hak pengasuhan tentang anak. Itu kita bahas pada hari ini, dan kurang lebihnya saya memohon maaf pada Allah, saya memohon ampun karena kita masih sama-sama proses belajar ya teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.